Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anakku, Maha Putra dan Maha Putri, Stis Riyadul Jannah, Pajat Mojokerto. Kita sudah memasuki bab yang kedua, yaitu analisis akuntansi. Yang mana sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mata kuliah kali ini, tidak lupa kita tetap istiqomah, kita memulai sesuatu apapun dengan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya, anak-anakku, CPM kali ini capaian pembelajaran mahasiswa yang ingin dicapai yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya analisis akuntansi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik sistem akuntansi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan apa itu manajemen laba. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pola manajemen laba. Dan yang terakhir, yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan teknik manajemen laba. Baik, anak-anakku, untuk mempersingkat waktu, kapan sih analisis akuntansi ini dilakukan? Kapan analisis akuntansi dilakukan? Jawabannya, apakah kalian bisa menjawab? Kapan analisis akuntansi dilakukan? Iya, betul. Analisis akuntansi dilakukan sebelum melakukan analisis yang lainnya. Analisis akuntansi merupakan proses evaluasi apakah laporan keuangan yang dilakukan perusahaan telah mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya atau tidak. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan disusun berdasarkan sistem akuntansi yang dipilih dan kemudian diterapkan oleh perusahaan. Dalam prosesnya, laporan keuangan yang disusun tersebut sangat mungkin memunculkan pertimbangan yang subjektif. Pertimbangan subjektif ini bisa terjadi karena standar akuntansi yang ada atau standar akuntansi keuangan. Memang memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk bisa memilih metode dan prinsip dari beberapa alternatif yang tersedia, serta penetapan estimasi yang bisa menyebabkan informasi menjadi kurang dapat diandalkan. Contohnya, dalam penilaian persediaan misalnya. Berikut ini Bapak contohkan dari perbedaan penetapan nilai persediaan yang bisa menyebabkan misleading informasi. Contohnya ada PT ABC misalkan, dan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Dalam operasinya, PT ABC ini memiliki data persediaan sebagai berikut. Persediaan awal ada 100 unit dengan harga Rp100 per unitnya. Total ada 10.000. Terus yang kedua, pembelian 100 unit. Harga 125 per unitnya. Total Rp12.500. Total dari barang yang siap dijual yaitu 200 unit dengan harga total
Rp22.500. Pertanyaannya, bila selama periode berjalan PT ABC berhasil menjual barang sebanyak 150 unit dengan harga Rp200 per unit, maka barang yang tersisa menjadi persediaan akhir adalah 50 unit. Dengan menggunakan metode penilaian persediaan FIFO, first in, first out, FIFO itu first in, first out, dan menggunakan metode penilaian LIFO, last in, first out, nilai harga pokok penjualan dan persediaan akhir periode akan memberikan nilai yang berbeda. Jadi di situ penjualannya 30.000 karena yang dijual 150 unit dengan harga Rp200. Terus harga pokok penjualannya tahu dari mana? Ada yang bisa menjelaskan? HPP-nya dari mana kok mendapatkan Rp16.250? Itu dengan metode FIFO dan metode LIFO Rp17.500. Tahu dari mana? Terus persediaan akhir dengan metode FIFO itu Rp6.250 dan dengan metode LIFO persediaan akhirnya adalah Rp5.000. Bagaimana? Apakah sudah ada yang tahu jawabannya? HPP-nya sebesar 16.250 dapat dari mana? Dan secara LIFO 17.500 itu dapat dari mana? Jadi kok ada perbedaan antara FIFO dengan LIFO? Ada yang tahu? Baik, luar biasa. Jadi kalau FIFO itu first in, first out. Jadi produk yang dijual itu sebanyak 150 unit. Jadi pembelian awal 100 dikalikan dengan harga unitnya 100. Itu berjumlah 10.000. Ya. Terus sisanya yang 50 itu dari pembelian yang kedua, yaitu dengan harga Rp125 dikalikan. Jadi 50 kali 125 itu 6.250. Jadi 10.000 ditambah 6.250, totalnya atas penjualan 150 unit adalah Rp16.250. Sebaliknya di LIFO itu pembelian kedua, itu LIFO ini kan last in, first out. Datang terakhir, masuk terakhir tapi keluar pertama. Ya. Jadi pembelian yang kedua ini yang kita dahulukan. Jadi 100 unit kali Rp125. Jadi totalnya adalah Rp12.500. Ya. Kemudian sisanya yang 50, kan 150 unit nih yang dijual. Jadi ngambil di pembelian awal. Sedangkan pembelian awal harganya per unitnya Rp100. Jadi berapa? Rp5.000. Jadi total Rp12.500 ditambah Rp5.000, totalnya Rp17.500. Itu bedanya. Demikian juga sisanya. Total barang yang siap dijual kan 200. Yang terjual 150, jadi ada sisa. Jadi sisa, kalau yang FIFO, yang first in, first out,
Berarti sisanya itu di pembelian yang kedua. Jadi 50 kali Rp125. Sisanya persediaan akhir yang menjadi persediaan akhir adalah Rp6.250. Dan di LIFO, karena less in yang terakhir yang masuk, kemudian yang pertama keluar, akhirnya yang dikeluarkan yang pertama kali itu yang masuk terakhir, jadi pembelian yang kedua udah terambil 100 dan sisanya ngambil di pembelian awal. Pembelian awal sisanya masih 50 unit. 50 unit ini yang dikalikan dengan harga Rp100. Jadi total persediaan akhir dengan metode LIFO yaitu Rp5.000. Sudah paham belum? Kalau belum paham, tolong ditanyakan pada awal pertemuan berikutnya. Seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, bahwasanya analisis akuntansi merupakan tahapan analisis pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan analisis laporan keuangan. Argumen yang melatari pendapat ini adalah karena terdapat kemungkinan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan mengandung distorsi akuntansi. Yang mana distorsi akuntansi adalah perbedaan antara informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan realitas ekonomi yang sebenarnya. Munculnya distorsi akuntansi pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama penggunaan basis accrual dalam proses penyusunan laporan keuangan, dan yang kedua penetapan standar akuntansi keuangan atau SAK yang memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk memilih metode dan estimasi akuntansi yang mungkin berbeda dengan komponen pelaporan yang sama. Pada bagian ini kita akan membahas tentang karakteristik sistem akuntansi itu sendiri yang memungkinkan munculnya distorsi akuntansi dan manajemen laba sebagai bentuk distorsi akuntansi. Yang pertama yaitu karakteristik sistem akuntansi. Di sini karakteristik sistem akuntansi dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah akuntansi accrual. Yang kedua, wewenang manajemen untuk melakukan pelaporan keuangan. Dan yang ketiga, prinsip atau standar akuntansi. Yang keempat adalah kesalahan penetapan estimasi. Dan yang kelima, proses audit yang independen. Kita mulai dari yang pertama, yaitu akuntansi accrual. Salah satu ciri yang mendasar dari pelaporan keuangan perusahaan adalah penggunaan basis accrual. Berbeda dengan akuntansi berbasis kas, akuntansi accrual membedakan antara pencatatan atas biaya dan manfaat yang terkait dengan aktivitas ekonomi dan pencatatan atas pembayaran dan penerimaan kas secara aktual. Yang kedua, wewenang manajemen untuk melakukan pelaporan keuangan. Manajemen perusahaan memiliki kewenangan untuk melaporkan segala aktivitas, yang mana diantaranya investasi, operasi, dan pendanaan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Mereka diberikan delegasi untuk melakukan judgement atau proses pelaporan transaksi bisnis yang terjadi dalam perusahaan dengan menggunakan basis akuntansi accrual. Dan yang ketiga, prinsip atau standar akuntansi. Ada 3 hal yang menjadi prinsip atau standar akuntansi yang bisa menyebabkan terjadinya distorsi akuntansi. Yang pertama adalah standar akuntansi keuangan itu sendiri lahir dari proses yang lebih tepat disebut sebagai proses politik. Disebut sebagai proses politik karena penetapan standar akuntansi keuangan melibatkan pihak-pihak yang mungkin memiliki konflik kepentingan atau vested interest. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah investor, kreditor, analisis, penyusunan laporan keuangan atau manajemen, dan regulator. Yang kedua,
Prinsip akuntansi tertentu menyebabkan distorsi akuntansi adalah prinsip tersebut antara lain adalah prinsip harga perolehan histori atau historical cost dan prinsip pengakuan atau goodwill. Dan yang ketiga adalah penetapan konsep konservatisme. Dengan prinsip ini, perusahaan diharuskan melakukan write-down atas aktiva yang mengalami penurunan manfaat, tetapi tidak diperbolehkan melakukan write-up atas aktiva tersebut. Konsep konservatisme ini menyebabkan laporan laba rugi mengandung bias yang bersifat pesimistis, yang sebenarnya tepat dilakukan proses analisis kredit, tetapi tidak tepat untuk diterapkan untuk proses analisis ekuitas. Dan yang keempat adalah kesalahan penetapan estimasi. Akuntansi akrual mensyaratkan perusahaan melakukan peramalan dan estimasi atas konsekuensi ekonomi di masa depan. Penggunaan estimasi ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menampilkan laporan keuangan secara periodik. Namun, estimasi ini bisa menimbulkan distorsi atas relevansi laporan keuangan jika perusahaan tidak secara tepat melakukan estimasi. Dan yang kelima, yang terakhir, adalah proses audit yang independen. Secara umum, audit diartikan sebagai proses verifikasi dari integritas laporan keuangan oleh pihak independen di luar manajemen perusahaan. Proses ini diharapkan bisa memastikan manajemen perusahaan menggunakan metode akuntansi yang konsisten dari waktu ke waktu, dan juga memastikan perusahaan menetapkan estimasi yang logis dan rasional. Negara kita mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek untuk melakukan audit atas laporan keuangannya sebelum dipublikasikan secara resmi. Baik anak-anakku, kita akan memasuki manajemen laba. Dalam manajemen laba ini kita akan membahas dua sub. Yang pertama adalah makna dari manajemen laba, dan yang kedua adalah motivasi yang mendasari manajemen laba. Makna manajemen laba menurut Kuiper dan Wild adalah intervensi yang dilakukan oleh manajemen dalam proses penentuan laba untuk mencapai tujuan tertentu yang biasanya bersifat menguntungkan diri sendiri. Sedangkan menurut Scott, manajemen laba diartikan sebagai pilihan manajemen atas kebijakan akuntansi yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, yaitu motivasi yang mendasari manajemen laba. Motivasi ini terdapat 5 hal yang mendasari manajemen laba. Yang pertama adalah keinginan untuk mendapatkan insentif kompensasi. Dan yang kedua, karena adanya pembatasan yang ditetapkan oleh perjanjian utang. Dan yang ketiga, untuk mempertahankan kinerja perusahaan di pasar modal. Dan yang keempat, untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dan yang kelima, yaitu motivasi politik. Jadi, ada dua secara garis besar manajemen laba di sini. Yang pertama adalah pengertian dari atau makna dari manajemen laba itu sendiri. Dan yang kedua, motivasi yang mendasari manajemen laba.
Adapun dalam pola manajemen laba, untuk memenuhi tujuannya, terdapat 4 pola umum yang biasanya digunakan oleh manajemen dalam melakukan manajemen laba. Yang pertama adalah taking a bet atau big bet. Yang kedua, income minimization. Yang ketiga, income maximization. Dan yang keempat, income smoothing. Adapun taking a bet atau big bet merupakan turunan dari pola penurunan laba periode berjalan. Hanya saja penurunan laba berjalan dilakukan dalam jumlah yang relatif lebih besar, atau kita kenal dengan mandi besar atau mandi. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penghapusan write-off sebanyak mungkin dalam satu periode, dengan membiarkan perusahaan tersebut terlihat mengalami penurunan drastis pada periode berjalan, maka sedikit kenaikan saja pada periode berikutnya akan dinilai sebagai kenaikan kinerja yang baik. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan tampilan laba agar bisa nampak baik pada periode berikutnya. Terus yang kedua, income minimization atau penurunan laba periode berjalan. Pola ini antara lain dilakukan dengan cara mempercepat proses depresiasi dan amortisasi, melakukan pembebanan akun biaya R&D, dan menerapkan metode successful effort untuk biaya eksplorasi minyak dan gas. Terus yang ketiga, income maximization, yaitu meningkatkan laba periode berjalan. Pola ini, manajemen laba adalah meningkatkan laba periode berjalan untuk memperlihatkan kinerja perusahaan yang baik. Strategi meningkatkan laba ini bisa dilakukan untuk beberapa periode dengan menetapkan nilai accrual yang lebih kecil dari nilai accrual yang seharusnya. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah income smoothing. Income smoothing ini yaitu melakukan perataan laba. Dengan pola ini, manajer menurunkan atau meningkatkan laba yang dilaporkan dengan tujuan untuk mengurangi volatilitasnya. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara menangguhkan kelebihan laba yang diperoleh pada periode yang berkinerja bagus, dan kelebihan laba ini yang ditangguhkan ini akan diakui pada periode yang kinerjanya tidak terlalu baik. Dan bagaimana teknik manajemen laba dilakukan? Terdapat beberapa area utama yang bisa dan biasa dijadikan sebagai alat untuk melakukan manajemen laba. Mereka itu adalah pengakuan pendapatan, penilaian persediaan, penetapan estimasi, dan impairment. Penjelasan yang akan diberikan berikut ini tidak menggambarkan secara detail atas hal-hal tersebut, tetapi akan dijelaskan dua teknik utama dalam manajemen laba. Yang pertama adalah income shifting. Teknik manajemen laba ini dilakukan dengan cara memindahkan laba dari satu periode ke periode yang lain. Hal ini dilakukan dengan cara mempercepat atau menangguhkan pengakuan pendapatan atau beban. Berikut ini adalah contoh dari income shifting. Yang pertama,
mempercepat pengakuan pendapatan dengan meminta pembeli untuk membeli kelebihan produk di akhir tahun. Praktek ini dikenal dengan istilah channel loading. Yang kedua, menangguhkan pengakuan beban dengan cara mengkapitalisasi beban dan mengamortisasinya dengan beberapa periode. Contohnya, pengkapitalisasian biaya R&D, Research and Development, dan pengkapitalisasi beban bunga untuk selama periode konstruksi. Yang ketiga, memindahkan beban untuk diakui pada periode berikutnya. Contohnya adalah menggunakan metode double deadline vs garis lurus dalam proses depresiasi. Pemindahan klasifikasi pelaporan. Pemindahan klasifikasi ini biasanya dilakukan dengan cara memindahkan beban-beban tertentu untuk ditempatkan di bawah. Kalau tadi dikenal dengan income shifting, sekarang adalah yang kedua, pemindahan klasifikasi pelaporan. Pemindahan klasifikasi ini biasanya dilakukan dengan cara memindahkan beban-beban tertentu untuk ditempatkan di bagian bawah, yaitu komponen beban dan rugi lain-lain atau rugi yang bersifat irregular. Dengan pemindahan klasifikasi ini, diharapkan pengguna laporan keuangan akan mengasumsikan bahwa laba atau rugi tersebut adalah bersifat tidak biasa dan tidak berulang. Contoh, manajemen laba dengan klasifikasi laporan ini adalah menetapkan loss on discontinued operation. Aturan akuntansi menyatakan perusahaan harus mengelompokkan rugi atau laba atas operasi yang dihentikan ini sebagai bagian yang bersifat irregular. Komponen rugi atau laba operasi yang dihentikan ini terdiri atas dua bagian. Rugi atau laba pelepasannya dan rugi atau laba yang dihasilkan selama operasi belum dihentikan. Perusahaan bisa menggunakan kesempatan ini dengan memasukkan beban yang bersifat overhead lebih besar untuk dimasukkan ke dalam komponen rugi atau laba selama operasi belum dihentikan. Dengan demikian, bagian beban overhead yang akan dibebankan untuk operasi yang masih berjalan menjadi lebih kecil dan laba dari operasi yang masih berjalan menjadi lebih besar. Baiklah anak-anakku, kita sudah menyelesaikan bab demi subbab. Kita ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap analisis akuntansi. Untuk mengetahui sebatas mana pemahaman kalian tentang mata kuliah yang barusan kita pelajari bersama, di sini ada 5 tugas, 5 soal yang harus kalian jawab dengan benar sesuai dengan kepemahaman kalian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan analisis akuntansi? Yang kedua, apa alasan yang melandasi perlunya melakukan analisis akuntansi? Yang ketiga, jelaskan tentang karakteristik akuntansi. Yang keempat, apa motivasi yang melatar belakangi manajemen melakukan manajemen laba? Dan yang kelima, jelaskan tentang pola dan teknik dalam manajemen laba. Baiklah anak-anakku, Mahaputra dan Mahaputri STIS Riyadul Jannah Mojokerto, cukup sekian terlebih dahulu. Apabila ada ketidakpahaman, bisa ditanyakan pada awal pertemuan berikutnya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca kafaratul majelis.
dengan harapan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadi wasilah kesuksesan kita di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.